Beberapa kebenaran yang Allah telah nyatakan dan telah diajarkan oleh gereja Katolik adalah tidak terdapat di Alkitab. Menarik ini ya. Kebenaran-kebenaran ini telah diturunkan kepada kami melalui apa yang disebut sebagai oral tradition. Tradisi oral, yakni kebenaran yang diturunkan melalui mulut. Karena itu, melalui tradisi Katolik, kami mengerti semua kebenaran itu yang kami terima dari Yesus Kristus dan para rasul, tetapi tidak ditemukan dalam Alkitab. Shalom saudara-saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Boleh jadi ada di antara saudara yang bertanya-tanya mengapa gereja Roma Katolik sanggup mengajarkan ajaran-ajaran yang diyakini dengan teguh oleh 1,3 miliar orang yang ada dalam gereja ini. Meski ajaran-ajaran yang diajarkan ini sesungguhnya tidak terdapat dalam Alkitab. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari alasan mengapa gereja Roma Katolik sanggup mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab ini, meski secara implisit sekalipun tidak ditemukan di Alkitab, tapi diajarkan dan diyakini dengan teguh oleh 1,3 miliar orang di dunia ini. Ada juga beberapa orang yang mengatakan kepada saya dalam komentar mereka di video-video yang saya unggah beberapa waktu lalu, mereka mempertanyakan saya, katanya, dengan otoritas apa Pendeta Ram Kenny mengajarkan Alkitab. Dan mereka juga katakan sesungguhnya Pendeta Kenny tidak memiliki otoritas mengajarkan Alkitab karena otoritas itu hanya dimiliki oleh Roma Katolik. Nah, dalam video ini kita akan mencari tahu mengapa argumentasi-argumentasi ini digunakan. Satu kali saya mendapatkan kesempatan berkunjung ke salah satu universitas Katolik yang cukup besar di Amerika, yaitu Universitas Notre Dame yang berada di Indiana. Ketika itu saya masih berada di seminari, mengambil subjek, atau kami waktu itu mempelajari iman Katolik, dan oleh profesor kami diberikan kesempatan yang saya pikir sangat istimewa untuk berkunjung ke katedral di Indiana, lalu mewawancarai uskup Indiana. Beliau sangat bersahabat, dan kami menanyakan banyak pertanyaan dan beliau menjawab dengan sangat baik. Dan dari sini, dari kunjungan ini dan melalui kelas ini, saya lebih memahami apa yang kemudian dikenal sebagai apostolic succession. Nah, kita akan mempelajari ini, apa ini apostolic succession ini. Untuk mempelajari ini, kita harus kembali jauh ke zaman Perjanjian Lama, ke zaman Musa. Ketika Musa berada di atas Bukit Sinai, menerima 10 hukum Allah, dan juga menerima inspirasi dari Tuhan untuk menulis semua yang hari ini kita miliki, yang dikenal dengan Pentatuk atau 5 buku Musa, atau 5 kitab Taurat Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kemudian itu dituliskan oleh Musa secara tertulis. Tetapi kemudian di zaman Yesus, orang-orang Farisi percaya dan mengajarkan bahwa Musa bukan hanya menerima 10 hukum Allah dan menerima ilham untuk menulis 5 buku Musa, tapi menurut mereka, menurut orang Farisi, Musa juga menerima ajaran-ajaran Allah yang tidak ditulis oleh Musa,
yang tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan Musa. Dengan kata lain, mereka meyakini bahwa Musa menerima apa yang dikenal dengan deposit of teaching, yang harus ditulis juga, dan ada juga yang tidak ditulis, yang dikenal dengan tradisi atau tradition. Okay? Hal ini kemudian dikenal dengan sebutan the deposit of faith. Ini adalah tradisi yang dianggap sebagai inspirasi dari Allah meski tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan Musa. Orang Yahudi juga meyakini bahwa telah terjadi transmisi atau perpindahan melalui satu agen yang kredibel dan juga reliable, atau yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, apa yang Allah telah berikan kepada Musa secara tertulis maupun yang tidak tertulis atau secara oral. Jadi mereka kemudian mengembangkan satu keyakinan bahwa ada satu mekanisme perpindahan, ini seperti tongkat estafet dari satu generasi ke generasi yang lain, yang memindahkan ajaran turun-temurun ini tanpa ada rantai yang terputus. Nah, saya ingin membaca beberapa kutipan kepada saudara dari para scholars ataupun para sejarawan tentang tradisi ini yang turun-temurun diturunkan tanpa ada rantai yang terputus. Kutipan yang pertama datang dari Flavius Josephus yang lahir pada tahun 37 AD. Dia ini adalah seorang Farisi. Jadi dia lahir 6 tahun sesudah kematian Yesus. Berarti dia mengerti betul konsep tradisi dari orang-orang Yahudi karena dia hidup di zaman itu. Ini kata Flavius Josephus dalam bukunya Antiquities of Jews, halaman 13, paragraf 10. Ini yang dia sebutkan dalam bukunya. The Pharisees had passed on, itu kata kunci kita. The Pharisee had passed on to the people certain regulations handed down by former generations and not recorded in the law of Moses. Orang Farisi telah mewariskan atau meneruskan regulasi atau peraturan-peraturan dari generasi sebelumnya kepada generasi yang berikut, dan tidak dicatat atau tidak tercatat dalam hukum Musa. Itu dari Flavius Josephus. Kemudian mari kita lihat apa yang kita temukan di Talmud. Nah, Talmud ini saudara yang kekasih adalah kumpulan tradisi orang-orang Yahudi. Abot 1 ayat 1 dan 2 berbunyi begini. Moses received the law from Sinai and committed it to Joshua, and Joshua to the elders, and the elders to the prophets, and the prophets committed it to the men of the great synagogue. Jadi Musa menerima hukum dari Bukit Sinai dan meneruskannya kepada Joshua. Dan Joshua meneruskannya kepada para tua-tua, dan para tua-tua kepada para nabi, dan para nabi meneruskannya kepada the men of the great synagogue. Ini adalah orang-orang yang ada di sinagog atau yang ada di Bait Allah, yang orang-orang berhikmat di zaman Esra dan di zaman Nehemia atau Nehemia. Jadi, saudara bisa lihat di sini konsep perpindahan tradisi dari satu generasi ke generasi yang lain tanpa ada garis yang terputus, dan ini sangat jelas terlihat dari kutipan ini. Kemudian mereka tambahkan bahwa orang-orang yang berhikmat di zaman Nehemia inilah
meneruskan ini katanya sampai kepada mereka yang hidup di zaman Yesus, yaitu para ahli-ahli Taurat atau scribes dan orang-orang Farisi. Jadi ada daftar nama yang sangat panjang dari zaman Nehemia atau Nehemia hingga zaman Yesus. Dengan kata lain, ada suksesi. Nah, itu kata kunci kita. Ada suksesi yang tidak terputus dari zaman Perjanjian Lama hingga zaman Perjanjian Baru. Ini menurut Talmud. Jangan lupa Talmud adalah kumpulan tradisi orang Yahudi. Tidak terdapat dalam tulisan Musa, tapi dianggap sebagai sesuatu yang valid, yang harus diikuti. Nah, kemudian satu kutipan lagi, ini adalah datang dari seorang Catholic theologian, bernama Marcel Simon. Dalam bukunya Jewish Sect, halaman 34 dan 35, ini yang ia katakan. An oral law was revealed to Moses along with the written law. And this oral law was faithfully transmitted from generation to generation. Jadi hukum oral dinyatakan kepada Musa bersama-sama dengan hukum-hukum yang tertulis. Dan hukum yang tidak tertulis ini juga ada di sana ya. Secara terus-menerus diturunkan dari generasi ke generasi. Kira-kira itu dia punya terjemahan bebas. Jadi, menurut dua historian ini, Flavius Josephus dan Simon Marcel Simon, menurut dua historian ini, kita melihat bahwa katanya hukum Musa, baik yang tertulis dan yang oral, yang tidak tertulis, telah diterima oleh Musa. Kemudian diteruskan kepada generasi ke generasi sebagai bagian dari hukum Allah itu sendiri. Nah, sejauh ini saudara yang kekasih, kita telah melihat ada dua hal penting yang kita pelajari. Yang pertama adalah konsep tradisi orang Yahudi adalah begini. Tulisan-tulisan Nabi Musa, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau oral, telah membentuk a deposit of truth. Atau satu kebenaran yang ditambahkan. Itu hal yang pertama yang harus kita ingat. Hal yang kedua adalah telah terjadi proses transmisi atau perpindahan dari satu generasi ke generasi yang lain tanpa ada garis atau rantai yang terputus dari satu rabi ke rabi yang lain. Jadi ada daftar nama yang panjang di sana. Tapi sudah yang kekasih, ada satu elemen yang lain juga yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Dan elemen itu adalah ini. Menurut mereka, di setiap waktu atau era, harus ada yang disebut dengan a living interpreter. Seorang penerjemah atau penafsir yang hidup, yang akan menerjemahkan atau menafsir tradisi yang telah diwariskan atau yang telah diturunkan secara turun-temurun. Dengan kata lain, harus ada magisterium. Kalau saudara dengar istilah magisterium ini sangat dikenal di kalangan saudara-saudara kita, umat-umat Katolik. Dengan kata lain, harus ada magisterium yang memiliki kuasa atau otoritas untuk menafsir apa yang Musa telah ucapkan dalam tradisi itu. Inilah yang kita temukan, saya akan berikan contoh kepada saudara. Inilah yang kita temukan dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca Matius pasal 23 ayat 1 sampai 4, berbunyi begini.
Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, saya ingin saudara perhatikan atau menggarisbawahi kata kursi atau kursi Musa. Ingat, dalam ayat ini disebutkan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, kata menduduki atau kursi ini, saudara, datang dari bahasa Yunani katedra. Kursi Musa di sana katedra, yang dapat juga diterjemahkan sebagai tahta atau the throne. Jadi dengan kata lain, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi katanya duduk di atas tahta Musa, katedra. Apa artinya duduk di atas tahta Musa ini? Saya ingin mengutip Bible Commentary milik Gereja Katolik. Nama Bible Commentary ini adalah Jerome Bible Commentary. Ini adalah Catholic Bible Commentary ya. Menjelaskan kemudian apa artinya ini duduk di atas kursi Musa. Mereka mengutip Matius pasal 23 ayat 1 dan 4. Jerome Bible Commentary volume 2 halaman 102 berbunyi begini. The phrase Moses' seat is most probably a metaphor for the authority of the scribe to teach. In rabbinical tradition, the interpretation of the law was carried on in a scribal tradition that theoretically backed through an unbroken chain of scribe to Moses. This view is, of course, entirely unhistorical. Mari saya terjemahkan secara bebas kepada saudara. Frase duduk di kursi Musa mungkin berarti sebuah metafora untuk kekuasaan para scribe. Scribe ini adalah ahli Taurat. Kekuasaan para ahli Taurat untuk mengajar. Dalam tradisi rabbinik, tafsiran hukum bahwa hukum diturunkan dalam satu tradisi turun-temurun dari satu scribe ke scribe yang lain, dari ahli Taurat yang satu ke ahli Taurat yang lain, yang secara teori merujuk kepada rantai yang tidak terputus dari satu ahli Taurat hingga ke zaman Musa. Lalu dengarkan ini. Pandangan ini tentu secara keseluruhan tidak ditemukan dalam sejarah. Jadi, duduk di kursi Musa artinya orang Farisi lah the living interpreter. Orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang memiliki otoritas untuk menerjemahkan atau menafsirkan tradisi yang diturunkan turun-temurun. Mereka lah yang berhak menyatakan bila satu tradisi itu layak disebut tradisi atau mana tradisi yang bukan bagian dari tradisi. Jadi mereka yang memiliki otoritas, hanya mereka, tidak ada yang lain. Jadi kelompok inilah yang memiliki hak untuk menyatakan ini adalah hukum Musa, oh ini bukan hukum Musa. Dengan kata lain, mereka dapat mengeluarkan satu ajaran yang sesungguhnya tidak terdapat dalam hukum Musa. Tapi karena mereka disebut sebagai the living interpreter yang duduk di atas tahta Musa dan memiliki kuasa serta wewenang atas tradisi suci
Ingat ini kalimat kunci ini, tradisi suci dari Musa, maka apapun yang mereka ajarkan, entah itu ditemukan dalam tradisi atau tidak, tapi karena mereka lah yang memiliki otoritas itu, apapun yang mereka harus ajarkan harus diterima sebagai hukum yang datang langsung dari Tuhan melalui Musa. Sekarang mari kita buat rangkuman. Ada 3 poin penting yang harus saudara ingat. Saya akan ulangi ini lagi, karena ini sangat penting. Poin yang pertama adalah the deposit of truth atau the deposit of faith adalah kumpulan hukum-hukum Musa yang tertulis dan juga yang tidak tertulis yang diyakini oleh orang-orang Farisi diterima juga oleh Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, the deposit of truth ini kemudian diwariskan atau diturunkan dari generasi ke generasi melalui kelompok magisterium. Dalam hal ini adalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi, yang satu-satunya kelompok yang memiliki otoritas atas hukum Musa tadi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang oral, yang tidak tertulis atau yang disebutkan. Yang ketiga, harus ada the living interpreter yang menafsirkan tradisi suci yang Musa turunkan ini. Apapun yang mereka ajarkan harus dipercaya dan diterima sebagai perintah Allah langsung melalui Musa. Mereka berhak menentukan mana ajaran yang harus dituruti, mana ajaran yang tidak perlu dituruti. Yang menarik adalah orang-orang harus menerima dan percaya secara penuh tanpa harus bertanya kepada apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, karena, dengar baik-baik, mereka duduk di atas tahta Musa, kursi Musa, the cathedra. Sekarang saya ingin membacakan kembali kutipan dari Flavius Josephus dalam bukunya Antiquities of the Jews, volume 12, page 2, paragraf 41. Ini yang dia sebutkan. Melalui tradisi bapak-bapak, orang Farisi telah menyampaikan kepada orang-orang biasa atau orang-orang awam ini ya, peraturan-peraturan tertentu yang tidak tertulis dalam hukum Musa. Hal mana ditentang oleh orang Saduki yang menyatakan bahwa apa yang tertulis, ini Taurat Musa, yang harus dituruti. Tetapi apa yang datang dari tradisi bapak-bapak tidak perlu dituruti. Dalam hal ini, mayoritas orang ada pada pihak orang Farisi. Dan mereka memiliki pengaruh yang sangat kuat, sehingga apapun yang mereka katakan, diyakini orang-orang meski itu melawan seorang raja atau imam besar. Saya berikan sedikit background dari kutipan ini. Orang Saduki dan orang Farisi memiliki perbedaan praktik agama. Orang Saduki percaya hanya kepada hukum Taurat Musa yang tertulis, sedangkan orang Farisi percaya bukan hanya hukum yang tertulis, tetapi hukum yang tidak tertulis juga, yang oral, mereka juga anggap itu juga datang dari Tuhan melalui Musa. Kemudian, orang Farisi lah yang lebih berpengaruh daripada orang Saduki di zaman Yesus, karena mereka adalah kelompok yang duduk di kursi Musa. Mereka lah yang memiliki otoritas untuk menafsirkan tradisi yang diturunkan turun-temurun. Nah, sekarang, kenapa ini terjadi? Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kenapa mereka ini adalah kelompok yang disegani dan memiliki otoritas? Karena mereka berbicara dari katedra, dari tahta Musa.
Izinkan saya untuk menanyakan pertanyaan ini. Apa yang membedakan antara otoritas Yesus dan otoritas orang Farisi? Sangat menarik untuk kita lihat bahwa berulang-ulang dalam kitab Injil, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mempertanyakan Yesus dengan kuasa apa Yesus mengajar. Jadi mereka tanya kepada Yesus, apa otoritasmu mengajar? Karena, saudara mesti ingat ini, mereka duduk di atas tahta Musa yang memiliki kuasa untuk menyatakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Jadi mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa apa engkau mengajar? Karena ingat, Yesus tidak duduk di sekolah mereka. Yesus tidak pergi ke sekolah orang-orang Farisi. Nah, kemudian kita temukan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ingin mendengar Yesus berbicara. Mereka melihat ajaran Yesus ini berbeda dengan ajaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mari saya bacakan kepada saudara Markus pasal 11 ayat 27 dan 28. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan mereka bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal ini? Saudara lihat itu? Ini juga pertanyaan yang mirip yang ditanyakan oleh beberapa orang kepada saya. Dengan otoritas apa Pendeta Kenny mengajar Alkitab? Saudara yang kekasih, kitab Injil memberikan kita informasi alasan mengapa Yesus mengajar dengan kuasa yang besar yang berbeda dengan orang-orang Farisi. Dengarkan ini saudara yang kekasih. Setiap kali Yesus mengucapkan sesuatu, ia selalu menggunakan firman Allah dan bukan tradisi. Kita tidak akan pernah temukan Yesus berkata, oh menurut Bapak gereja ini, menurut ahli Taurat ini, menurut guru atau rabi ini. Tidak akan pernah. Karena setiap kali Yesus dalam pelayanannya entah menyampaikan firman atau menegur orang-orang lain termasuk menolak godaan setan, Yesus selalu menggunakan apa ada tertulis. Yesus menggunakan firman Allah. Kita tidak akan temukan Yesus mengutip tulisan ahli-ahli Taurat atau tulisan orang-orang Farisi. Kita juga tidak akan pernah temukan Yesus mengutip tradisi oral atau yang dikenal juga dengan tradisi suci yang diturunkan turun-temurun yang digunakan oleh orang-orang Farisi yang dianggap datang dari zaman Musa. Yesus tidak pernah menggunakan itu. Yang Yesus gunakan adalah firman Allah. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah menggunakan atau bahkan mengutip the deposit of faith. Tidak pernah. Contohnya dalam Matius pasal 4, pencobaan Yesus ketika Yesus mau dicobai oleh setan di padang gurun selama 40 hari 40 malam, dalam menolak cobaan setan, Yesus selalu mengutip tulisan Alkitab, yaitu tulisan kitab Ulangan. Contoh yang lain adalah dalam Matius pasal 19 ayat 1 dan 5 atau 1 sampai 5. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana.
Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Dengan alasan apa saja? Ini jawab Yesus kepada mereka. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Yesus mengutip apa yang ada di kitab Kejadian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi sudah lihat, Yesus selalu menggunakan firman Allah. Tidak pernah Yesus menggunakan the deposit of faith atau tradisi oral yang ditambahkan. Sekarang pertanyaan, apa yang membuat Yesus memiliki kuasa dan otoritas yang besar? Karena dalam setiap perkataannya, Ia menggunakan firman Allah dan bukan tradisi suci yang tidak tertulis. Saya akan berikan kepada saudara satu contoh dari apa yang kita sudah bicarakan ini, yang terjadi di zaman Yesus. Mohon saudara perhatikan baik-baik apa yang saya akan katakan. Saudara akan melihat persamaan dengan apa yang kita miliki sekarang di tengah-tengah gereja Roman Katolik. Oke, mari kita pergi ke Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, dengar ini ya, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Lalu dengarkan ini. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, kata nenek moyang mereka ini adalah kata the fathers, bapak-bapak yang lebih dahulu, para tua-tua. Oh, bukan the father, the elders. Oke? Jadi ini bukan hukum tertulis dari Musa, tidak. Ini hukum yang tidak tertulis yang mereka buat sendiri. Musa tidak pernah ucapkan ini, tapi mereka ciptakan sendiri hukum ini. Saya teruskan ayat 4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Tradisi ini, saudara. Lalu dengarkan ini, saudara. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Tidak terdapat dalam Alkitab, tapi mereka pegang itu. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Ini tradisi dari elders, tua-tua atau bapak-bapak. Tetapi makan dengan tangan najis. Ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, saudara dengar itu lagi, Yesus menggunakan ada tertulis. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi apa yang akan disebut Yesus, apa yang Yesus sebutkan kepada mereka yang lebih menuruti tradisi yang diajarkan turun-temurun meski tradisi itu tidak terdapat di Alkitab. Orang-orang ini Yesus sebutkan percuma mereka beribadah. Ibadah mereka ini ibadah yang tidak memiliki arti. Kita dengarkan lagi. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia.
Lalu dengarkan ini saudara, ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Ini perintah yang tertulis. Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dalam bahasa Inggris ini adalah tradisi. Jadi mereka mengesampingkan firman Allah, membuat firman Allah itu menjadi tidak berlaku karena mereka meninggikan tradisi. Kita baca terus ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban. Kurban ini artinya dedikasi, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Jadi, mari saya terangkan kepada saudara di sini. Yang diciptakan oleh orang-orang Farisi di sini adalah membuat hukum yang lain yang bertentangan dengan hukum Musa. Perintah Allah yang kelima untuk menghormati orang tua. Jadi mereka ciptakan tradisi yang akhirnya membuat hukum yang kelima ini bertentangan dengan tradisi. Itulah yang mereka buat di sini. Ayat 13. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Nah, saudara yang kekasih, sekarang mari kita pindah ke konsep ajaran dari gereja Roma Katolik yang kita temukan ada persamaan yang sangat mengejutkan, bisa saya katakan, karena ini mirip, sangat sama persis dengan apa yang kita temukan di zaman Yesus. Ini akan mengejutkan saudara. Yang pertama, kalau orang Yahudi berbicara tentang Musa, gereja Katolik sekarang berbicara tentang Petrus dan para rasul. Petrus dan para rasul inilah yang memiliki, yang katanya menurut mereka, yang diyakini oleh Roman Katolik adalah memiliki the deposit of faith, iman yang ditambahkan. Bahkan gereja ini percaya dan mengajarkan bahwa apa yang disebutkan atau apa yang diucapkan oleh Petrus dan para rasul tidak semuanya tertulis dalam Alkitab. Dan apa yang tidak tertulis inilah yang tidak ditemukan dalam tulisan-tulisan mereka, itulah yang disebut sebagai oral tradition yang juga dikenal dengan tradisi suci. Jadi menurut mereka, kita tidak boleh hanya berpegang kepada Alkitab saja, tapi juga kepada oral tradisi ini yang dikenal dengan tradisi suci ini. Karena tradisi suci menurut gereja Katolik juga adalah apa yang Petrus sendiri ucapkan dan para rasul ucapkan, tapi tidak ditulis dalam Alkitab. Yang kedua, yang menarik juga kita temukan adalah dalam gereja Katolik juga dikenal dengan sistem transmisi atau perpindahan, menurunkan bukan hanya ajaran tradisi suci yang dipindahkan atau diturunkan dari generasi satu ke generasi yang lain, tapi juga otoritas dari para rasul ini. Sistem ini dikenal dengan sistem apostolic succession, yaitu menurunkan tradisi dan otoritas melalui para bishop, mulai dari Petrus yang diyakini sebagai the first bishop of Rome, the first pope, hingga paus yang ada sekarang ini, yaitu Paus Francis sekarang ini. Jadi sudah lihat, ini sangat mirip dengan apa yang kita temukan di zaman orang Yahudi, di zaman Yesus. Lalu yang ketiga, gereja Katolik juga percaya dan mengajarkan harus ada the living interpreter.
dari zaman ke zaman. Kelompok ini adalah untuk menafsirkan atau menerjemahkan tradisi suci dan menentukan yang tradisi mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak. Kemudian kelompok inilah yang dikenal dengan kelompok The Magisterium of the Church, atau disebut juga dengan istilah The Teaching Office of the Church. Inilah para bishop. Setiap kali Paul berbicara di hadapan para bishop, yang hanya para bishop saja, dia selalu berbicara dari apa yang kita kenal dengan ex cathedra. Nah, saudara kekasih, izinkan saya membaca kutipan dari Gereja Roman Katolik sendiri. Kutipan ini diambil dari The Document of Vatican II, Dogmatic Canon and Decrees, halaman 115 sampai 118. Saya ada kopiannya yang tulisan bahasa Inggris, tapi karena ini cukup panjang, saya akan bacakan. Kalau saudara berminat mendapatkan kopi yang bahasa Inggris, saya boleh menghubungi kami, kemudian saya akan kirimkan kepada saudara kopian bahasa Inggrisnya. Saya baca dari terjemahan saja ya, saya terjemahkan secara bebas di sini ya. Berbunyi begini. Tetapi untuk menjaga agar Injil itu tetap utuh dan hidup dalam gereja, para rasul menjadikan para bishop sebagai penerus mereka. Maka pekabaran yang apostolik ini yang terlihat dengan cara istimewa dalam kitab-kitab yang diilhami, karena jangan lupa di gereja Katolik ini ada begitu banyak dokumen tradisi yang dipelihara, yang kemudian diajarkan. Dokumen-dokumen ini katanya harus dijaga melalui suksesi, apostolic succession, oleh para pengkhotbah, para bishop, hingga akhir zaman. Pekerjaan menafsirkan firman Allah, apakah tertulis atau tidak tertulis, telah dipercayakan kepada the living teaching office. Inilah para bishop yang dimaksud. Yang otoritas mereka itu dijalankan di dalam nama Yesus Kristus. Jadi sangat jelas bahwa tradisi suci, ingat itu, tradisi suci ini kata yang dikenal dengan baik oleh orang-orang Katolik. Tradisi suci, kitab suci, serta otoritas suci gereja dalam mengajar adalah selaras dengan desain Allah yang paling bijaksana dan istimewa. Itu kutipan dari, di mana sumbernya tadi? Dari The Document of Vatican II. Nah, saya ingin baca lagi kutipan yang lain. Kembali saya punya kopi bahasa Inggris yang cukup panjang di sini. Jadi saya bacakan saja terjemahannya. By the way, itu diambil dari Holy Family Series of Catholic Catechism. Itu dia punya nama sumbernya. Halaman 63, ditulis oleh Francis J. Butler. Ini yang dia sebutkan. Beberapa kebenaran yang Allah telah nyatakan dan telah diajarkan oleh gereja Katolik adalah tidak terdapat di Alkitab. Menarik ini ya. Kebenaran-kebenaran ini telah diturunkan kepada kami melalui apa yang disebut sebagai oral tradition. Tradisi oral, yakni kebenaran yang diturunkan melalui mulut. Karena itu, melalui tradisi Katolik, kami mengerti semua kebenaran itu yang kami terima dari Yesus Kristus dan para rasul, tetapi tidak ditemukan dalam Alkitab. Kebenaran-kebenaran ini kami yakini dengan teguh karena mereka dinyatakan oleh Allah dan diperkenalkan kepada kami oleh gereja. Lalu dengarkan ini, menarik ini saudara. Beberapa kebenaran yang telah diturunkan kepada kami ini, melalui tradisi ini, tidak tercatat dalam Alkitab. Lalu ia beri contoh, seperti ada 7 sakramen, purgatori, hukum baru, new law, hukum hari Minggu. Jadi katanya hari Minggu harus disucikan, gantinya hari Sabat. Bayi harus dibaptis.
dan ada terdapat 72 buku dalam Alkitab. Alkitab kan cuma 66, tapi mereka mengatakan ada 72. Itulah yang kita kenal dengan Apocrypha book. Saya teruskan. Kebenaran tradisi gereja telah diturunkan ke dalam gereja melalui tulisan bapa-bapa gereja, juga melalui keputusan konsili gereja. Tulisan-tulisan dan institusi kuno ini menunjukkan apa yang telah menjadi iman gereja sejak permulaan gereja. Tetapi hanyalah melalui kaum bishop yang tidak pernah salah. Jadi mereka katakan bishop itu tidak akan pernah salah. Yang melindungi kami dari kesalahan. Sudah dengar itu? Lalu ditutup dengan ini. Suara gereja adalah suara Allah. Nah, itu dari sumber dokumen gereja Katolik sendiri. Nah, saya punya kutipan yang lain. Kali ini dari John O'Brien. Dia adalah profesor di sekolah yang saya kunjungi di Notre Dame, Indiana. Dia menulis buku yang berjudul The Faith of Millions. Halaman 137-138. Karena ini cuma pendek, saya bacakan aja kutipan aslinya. Okay? The simple fact is that the Bible, like all dead letters, call for a living interpreter. Just as the Supreme Court is the authorized living interpreter of the Constitution, so the Catholic Church is the living authoritative interpreter of the Bible. She has been the preserver and custodian of the Bible through the centuries, and she interprets it for us in the name and with the authority of Jesus Christ. Saya terjemahkan kepada saudara. Alkitab seperti tulisan-tulisan lain yang mati. Alkitab katanya buku mati. Membutuhkan penerjemah atau penafsir yang hidup. Seperti Supreme Court, ini adalah pengadilan tertinggi. Contohnya di Amerika, Supreme Court, paling tinggi itu ya. Jadi, sebagaimana pengadilan tertinggi memiliki adalah penerjemah konstitusi yang memiliki otoritas, demikian juga Catholic Church atau gereja Katolik adalah penerjemah yang hidup, penerjemah Alkitab yang hidup yang memiliki otoritas. Gereja telah menjadi pemelihara dan pelindung Alkitab selama berabad-abad. Dan ia menerjemahkan Alkitab itu kepada kami dengan nama dan otoritas Yesus Kristus. Itu menurut John O'Brien. Dia adalah seorang Katolik, profesor Katolik di Notre Dame University. Nah, jadi saudara yang kekasih, sebagaimana di zaman Yesus, orang Yahudi mengklaim memiliki otoritas dari Allah langsung untuk menentukan mana tradisi yang layak dipercaya, mana yang tidak perlu dipercaya, dan mana yang tidak perlu dipatuhi. Demikian juga gereja Katolik, mereka juga melakukan hal yang sama. Ada banyak tradisi yang ada dalam gereja Katolik ini yang diajarkan, tapi tidak ditemukan dalam Alkitab. Tapi mengapa doktrin-doktrin ini diterima oleh gereja, atau di dalam gereja, seakan-akan itu adalah doktrin Alkitab yang benar? Jawabannya sederhana. Karena kelompok magisterian, ini adalah kelompok para bishop, mengklaim bahwa apa yang diajarkan oleh gereja, yang mereka tafsirkan, dan diajarkan kepada gereja, adalah bagian dari the deposit of faith yang diterima langsung dari Allah melalui para rasul dan Petrus, kemudian ini diturunkan secara oral, dan para bishop inilah penerus dari para rasul ini.
Jangan lupa sekali lagi, di zaman Yahudi, Yesus tidak pernah menggunakan the deposit of faith. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan ini kepada saudara. Yesus selama berada di dunia, selalu bertentangan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Dan sumber pertentangan antara Yesus dan orang Farisi yang terbesar adalah masalah menguduskan hari Sabat. Bahkan Alkitab mencatat Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat berkali-kali, dan karena menyembuhkan orang pada hari Sabat inilah Yesus itu hendak dibunuh, dibenci oleh orang-orang Farisi. Tetapi Yesus balik menegur mereka. Sekarang pertanyaan, atas otoritas apa orang-orang Farisi menegur Yesus? Dan apa otoritas yang Yesus gunakan dalam menjawab tuduhan orang Farisi? Jawabannya sederhana. Orang Farisi memiliki the deposit of faith. Mereka menganggap merekalah yang memiliki otoritas menerangkan, mengajarkan apa yang tradisi yang diturunkan turun-temurun mulai dari zaman Musa. Tentu saudara masih ingat ketika orang-orang Israel kembali dari pembuangan Babylon karena pemberontakan mereka dan ketidaksetiaan mereka mengikuti hukum-hukum Allah, lebih khusus hukum hari Sabat. Ketika mereka kembali, mereka bertekad untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, dan mereka bertekad untuk tidak lagi melangkahi hukum hari Sabat. Kemudian mereka menulis peraturan tentang hari Sabat sebanyak 613 peraturan yang mereka sebut sebagai the fence around the law. Ini adalah pelindung hukum menurut mereka. Tapi tidak ada satupun dari peraturan-peraturan yang mereka ciptakan ini datang dari Alkitab. Tapi hanya ditambahkan saja. Dan ini datang dari oral tradisi, tradisi suci, tradisi yang diturunkan turun-temurun. Jadi ketika Yesus dalam Matius 12 ayat 12 berkata boleh berbuat baik pada hari Sabat, Yesus sementara menegur dan mengajar orang Farisi tentang Sabat yang benar, bagaimana memelihara Sabat yang benar, karena dialah Tuhan atas hari Sabat yang didapatkan di Perjanjian Lama. Tetapi kemudian orang Farisi menentang Yesus dengan menggunakan tradisi yang tidak tertulis yang mereka pegang secara turun-temurun. Jadi, Sabat orang Farisi adalah Sabat palsu. Karena itulah Sabat yang mereka sendiri ciptakan, bukan yang Yesus ciptakan, bukan yang Yesus dirikan. Sabat yang dipraktekkan dan diajarkan oleh orang Farisi adalah Sabat yang bukan diajarkan oleh Allah di Perjanjian Lama. Dan ini adalah ibadah yang palsu. Karena mereka beribadah pada hari Sabat yang tidak diajarkan oleh Alkitab, tapi berdasarkan ajaran manusia saja. Karena Sabat yang mereka ajarkan ini bukan berdasarkan firman Allah, tetapi berdasarkan tradisi. Nah, saudara yang kekasih, isu di zaman Yesus bukan hari apa hari Sabat, tetapi bagaimana memelihara hari Sabat. Sekarang pertanyaan, apakah isu hari Sabat akan juga menjadi pertentangan dalam sejarah manusia di akhir zaman ini? Jawabannya, saudara yang kekasih, Alkitab menubuatkan yes. Gereja Katolik adalah gereja yang mengubah hari Sabat, hari ketujuh, hari ibadah yang benar, ke hari ibadah yang pertama, hari pertama dalam minggu, hari Minggu. Pertanyaannya sekarang adalah, dari mana gereja Katolik mendapatkan ide ini? Karena pemeliharaan hari Minggu itu tidak ditemukan dalam Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan tentang ibadah hari Minggu. Alkitab juga tidak mengajarkan kita
pelihara hari Minggu karena itu adalah hari kebangkitan Yesus. Tidak ada dalam Alkitab. Karena Yesus bangkit hari Minggu, maka kita harus ibadah hari Minggu. Tidak ada dalam Alkitab. Kemudian Alkitab juga tidak mengajarkan kalau hari Minggu itu adalah hari yang kudus. Tidak. Hari Sabat, hari yang kudus. Hari yang ketujuh. Jadi, ketika gereja Katolik dengan menggunakan tradisi gereja, lalu mengajarkan hari Minggu sebagai hari ibadah, apakah mereka menjadikan hukum Allah yang hukum keempat itu tidak berlaku? Yes. Apakah itu juga terjadi di zaman Yesus? Yes. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi di zaman Yesus. Jadi mereka yang mengetahui hari Sabat yang benar, tetapi menjalankan dan memelihara hari Sabat yang lain berdasarkan tradisi, Yesus menyebut ibadah mereka adalah ibadah yang sia-sia. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan pendeta Ram Kenny. Hal ironis lain yang terjadi di zaman Yesus adalah orang Farisi menuduh Yesus melanggar Sabat, kemudian berencana membunuh Yesus pada hari Sabat. Mereka melanggar dua perintah di sini, saudara. Melanggar kekudusan Sabat, karena Yesus tidak mungkin melanggar Sabat. Orang Yahudi yang melanggar Sabat, dan juga melanggar hukum yang lain, hukum jangan membunuh. Pertanyaan sekarang, apakah di akhir zaman Alkitab menubuatkan bahwa dunia dengan pengaruh tanduk kecil atau Roman kepausan ini akan memburu mereka yang memelihara hari yang berbeda? Yes. Apakah juga akan terjadi double violation? Absolutely yes. Mereka menyangkal hari Sabat, kemudian berencana untuk membunuh orang yang tidak memelihara Sabat buatan, atau membunuh mereka yang memelihara Sabat Alkitab. Saudara mungkin berpikir, well, pendeta Kenny ini pengajar sesat, karena itu tidak mungkin terjadi. Dengarkan saudara yang kekasih. Kalau ini pernah terjadi di zaman Yesus, bagaimana mungkin saudara katakan ini tidak akan terjadi di akhir zaman? Itu pasti terjadi karena Alkitab menubuatkan, dan nubuatannya itu terdapat di Wahyu pasal 13. Sebagai penutup, saya mengajak saudara untuk hidup berdasarkan firman Allah, Alkitab, dan tidak mendasarkan keyakinan saudara kepada tradisi gereja. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.